mungkin untuk Kak Lisa nih bisa dilihat di pojok kiri ada gambar mic, nanti diklik aja terus disambungkan ke device-nya atau mic device-nya gitu. Oke, sudah aman. Wah, luar biasa. Aku lihat sudah ada 53.000 penonton dari penjuru Indonesia nih. Tadi kan udah nih, selamat sorenya. Aku mau tahu dong, dari mana asalnya nih? Kak Dian Puspita, dari mana asalnya? Terus Kak Fahmi juga, dari mana asalnya? Nih ada Kak Reni juga, dari mana nih asalnya? Kalau Vira asalnya dari Jakarta. Jakarta aja. Wah, aku lihat Kak Dian nih prettywell.co tadi di Kediri, Jatim. Ada juga Kak Fahmi dari Bandung. Ada juga Kak Ami dari Jakarta Timur. Wah, wah, wah. Ada Kak Reni dari Padang Bukit Tinggi. Dan ada Kak Sri Rahayu dari Cirebon. Teman-teman tahu kan hari ini kita akan ngebahas topik atau tema yang sangat dicari-cari nih sama teman-teman seller, yaitu yang pertama seputar live stream, yang kedua seputar akun pemasaran. Dan teman-teman tahu nggak sih bisa mendatangkan traffic yang double. Nih siapa nih yang cita-citanya mau dapat traffic yang double, yang sampai 5 kali lipat nih cuannya nih? Siapa nih? Boleh dong langsung aja absen. Tapi sebelum itu seperti biasa teman-teman ada kesan pesan sponsor nih. Selanjutnya kalau Tara, Vira mau ngeinfoin untuk house rule atau peraturan yang ada di Ngobras. Kayaknya nggak afdol ya kalau nggak ada peraturannya nih. Yang pertama, mohon untuk mematikan mic atau mute mic kecuali Vira mempersilahkan. Seperti ini nih, udah luar biasa banget, top Marco top. Yang kedua, mohon untuk bertanya di saat sesi talk show dan raise hand. Yang ketiga, mohon untuk menanyakan pertanyaan terkait materi sesi ini. Dan sangat dianjurkan untuk fokus, santai, dan menikmati acara Ngobras. Jadi teman-teman yang mau nanya, nanti bisa raise hand aja, nanti dibantu dari Vira untuk mempersilahkan raise hand atau open mic dan open cam-nya ya. Tapi lagi-lagi pertanyaan hanya terkait materinya saja. Oke, selanjutnya nih teman-teman, untuk teman-teman yang belum join di Facebook grup TikTok Hood, jangan lupa untuk langsung join karena akan mendapatkan banyak banget informasinya di Facebook grup TikTok Hood gitu. Caranya mudah banget, tinggal scan QR-nya aja atau klik bit.ly/TikTokHood. Nah, ini cara Hai seller, udah pada tahu kan kalau WhatsApp group akan ditutup? Nah, teman-teman udah join Facebook group TikTok Hood belum? Kalau belum, tonton video ini sampai habis untuk tahu caranya. Pertama-tama, kalian buka tinyurl.com/TikTokHood. Isi data diri kalian dengan lengkap, mulai dari nama lengkap, jenis kelamin, alamat email, nama akun Facebook, dan nomor WhatsApp yang aktif. Pastiin nomor WhatsApp-nya aktif ya teman-teman. Kemudian masukkan shop code yang bisa kalian lihat di TikTok Seller Center. Ini penting banget. Kemudian masukkan nama toko kalian, jangan sampai salah. Dan kategori berjualan kalian. Ada berbagai kategori, kalian langsung pilih aja yang sesuai dengan kategori kalian. Kemudian kota asal dan juga asal grup WhatsApp. Setelah itu akan muncul link direct ke laman Facebook group TikTok Hood. Tinggal klik dan langsung muncul ke laman Facebook TikTok Hood. Nah, yang ini ya teman-teman, jangan sampai salah. Langsung klik join group dan jangan lupa isi shop code kamu. Nah, ini penting banget biar admin TikTok Hood bisa approve teman-teman untuk bergabung di sini. Diingatkan sekali lagi, untuk shop code teman-teman bisa lihat di TikTok Seller Center. Jangan sampai kelewat ya bagian ini. Kalau sudah oke semua dengan group rules-nya, langsung klik submit. Yang terakhir, tinggal tunggu deh untuk admin menerima permintaan join kamu. Sampai bertemu, sellers!
Aku mau ngomong ternyata aku masih di mute ya. Nah teman-teman, untuk sore hari ini kita ada maksimalkan live streaming dan pemasaran. Waduh, siapakah itu? Kak Aziz, nanti dulu aku dulu ya. Boleh ya? Boleh dong. Masa nggak boleh? Oke, langsung aja nih kita panggilkan langsung Kak Agri, owner dari Dasteran Bendino. Halo, halo. Halo, halo, selamat sore semuanya. Sore semuanya. Gimana nih kabar teman-teman semua nih? Kak Agri, aku mau bertanya dong. Kak Agri asalnya dari mana sih, Kak? Dari Yogyakarta. Yogyakarta nih teman-teman, ada yang dari Jogja nggak? Ada nggak nih yang dari Jogja nih? Boleh dong langsung aja nih. Kak Firdan. Ada Kak Firdan, Kak. Aku malah salvok loh, Kak Agri. Ada dari Kak Opo A5. Selamat sore, Pak Mentor. Katanya gitu, Kak. Waduh, Kak, jangan mentor dulu deh. Nah, boleh dong Kak Agri memperkenalkan nih untuk apa sih namanya, tokonya apa, terus dimulainya dari kapan sih Kak di TikTok Shop? Oke. Sebelumnya thank you atas waktunya Kak Safira. Buat teman-teman juga terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ini ada 55 teman-teman, 55 juta ding. Banyak banget yang sudah bergabung di sore hari ini. Thank you atas waktunya yang sudah diluangkan. Semoga waktu yang kalian luangkan ini menjadi investasi yang sangat luar biasa untuk teman-teman nanti ke depannya, untuk perkembangan teman-teman dan keberlimpahan rezeki teman-teman di tahun 2023 ini. Perkenalkan, nama saya Agri Setiawan, biasa dipanggil Agri, tapi untuk personal branding yang emang udah aku bangun dari beberapa tahun lalu, karena aktif juga dari beberapa platform lain dan sosial media lain untuk personal branding, memperkenalkan diri sebagai Om Agri, dia dipanggil Om, padahal ya belum Om, umur masih 20 tahun, 28 kalau nggak salah tahun ini, 28 tahun. Terus aslinya dari Klaten, tapi untuk domisili sekarang ada di Yogyakarta. Untuk toko yang saya handle atau saya juga seorang seller di TikTok Shop juga dengan akun Dasteran Bendino. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah pernah dapat live streamnya atau dapat kontennya dari Dasteran Bendino. Jadi ada dua akun, akun official Dasteran Bendino official dan Racun Dasteran yang terhubung dalam satu TikTok seller. Kayak gitu. TikTok sellernya dari Dasteran Bendino dan ada dua akun untuk akun resminya dari Dasteran Bendino official dan untuk akun pemasarannya ada Racun Dasteran. Kayak gitu. Wow, udah ada akun official dan akun pemasarannya ya Kak ya. Waduh nih Kak Aziz lagi, Kak Aziz sabar, aku dulu ya. Oke, udah takut disenyumin sama Kak Aziz soalnya. Oke, nah aku tuh lebih penasaran nih Kak, kalau Dasteran Bendino itu tuh asal namanya dari mana sih Kak? Mungkin teman-teman yang dari Jawa udah agak nangkep ya kalau misalnya dengar Bendino itu artinya setiap hari atau bahasa Jawa dari setiap hari itu Bendino. Jadi kalau misalnya ngomong dari Dasteran Bendino sendiri sebenarnya waktu itu iseng-iseng aja mikir gimana kira-kira mau jualan daster, jualannya namanya apa ya, terus habis itu kepikiran Dasteran Bendino biar orang-orang itu bisa pakai daster setiap hari. Jadi dasar itu nggak hanya jadi baju rumahan aja, tapi bisa untuk pergi juga, untuk ngejar tukang sayur. Wow. Untuk ngegibah tetangga, biasanya kan di depan rumah kan, jadi nggak cuma di rumah aja. Jadi bisa dipakai setiap hari, kayak gitu. Oke, ternyata dari situ ya teman-teman, Dasteran Bendino itu akhirnya menemukan namanya. Aku suka ngejar tukang sayur, aku juga sekarang memakai daster buat di model-modelin pakai jaket kulit, biar boleh daster tapi tetap fashionable. Asik. Oke. Nah, aku mau tahu nih Kak, kenapa akhirnya dari sekian banyak kategori akhirnya memantapkan untuk berjualan di kategori fashion, spesifiknya di daster Kak? Oke, ini berarti mulai starting dari awal mula kenapa terjun juga di dunia bisnis. Jadi awalnya dulu sebagai karyawan biasa.
sebagai karyawan, lebih tepatnya dulu sebagai seorang marketing di dunia marketing properti untuk awal startingnya dari selesai kuliah, bekerja sebagai marketing properti, terus habis itu banyak pencapaian alhamdulillah, jadi sempat jadi marketing terbaik untuk properti di Indonesia dan sempat dipanggil untuk ke pusat Jakarta sebagai seller properti dengan omset tertinggi di tahun berapa itu ya waktu itu, tahun 2017 atau 2018. Dengan basic itu merasa percaya diri kalau wah jualan miliaran aja bisa, masa jualan 50.000, 10.000 nggak bisa, pasti bisa banget lah. Dengan kepercayaan diri itu, akhirnya terjunlah ke dunia bisnis dengan prinsipal yang aku pakai dari buku tercintaku, Rich Dad Poor Dad. Mungkin udah ada yang pernah baca juga. Jadi ketika kamu sudah menentukan kalau kamu menjadi seorang seller atau seorang udah yakin kalau misalnya bakal jadi seorang pembisnis, apapun yang terjadi di bisnismu tetap stay hustle, berjuang terus di bisnis. Dan itulah ketika aku turun pertama kali di bisnis, aku pertama kali bikin itu cucian mobil. Akhirnya ketika sebelum pandemi persis di tahun 2019, cucian mobilnya aku jual ke temanku. Terus habis itu bikin kafe atau angkringan gitu. Akhirnya bangkrut. Terus habis itu jualan fashion karena ngerasa kayaknya enak nih jualan baju gitu kan, sandang pangan papan kan. Jadi kayaknya jualan baju oke nih gitu. Akhirnya bikin brand pertama untuk brand outfit untuk hijab pertama kali, dan ya terlanda dengan COVID-19 dan akhirnya lenyap. Terus ketika di awal pandemi, jadi Dasar Ambrino ini starting from COVID. Jadi ketika awal COVID mikir kayaknya kalau misalnya baju outfit udah nggak oke, kayaknya bisa nih kalau misalnya ke daster karena orang-orang pada di rumah kan. Jadi dari momen itulah menentukan untuk menggunakan uang terakhir karena udah bangkrut di mana-mana. Ingat banget itu waktu itu ada uang terakhir itu 1.400.000. 1.400.000, akhirnya uang 1 juta ini aku pakai untuk pertama kali ngambil daster dari orang lain dulu. Terus habis itu untuk jadi modal pertama kali aku mau merunning daster ini dengan uang 1 juta rupiah. 400.000-nya waktu itu untuk makan 1 bulan sama istri. Itu perjuangan waktu awal-awal. Jadi ya udah akhirnya dengan naik turunnya bisnis tetap dengan prinsipal yang aku pakai, apapun yang terjadi aku harus besar dari bisnis. Jadi the moment of ngeyel, apapun yang terjadi aku harus di bisnis. Pokoknya mau besar, mau kecil, mau struggle, apapun itu aku harus besar dari bisnis. Makanya dengan banyak bisnis yang jatuh bangun, tetap berjuang, dan akhirnya voila, dibantu dengan TikTok Shop yang luar biasa, Dasar Ambrino sampai di titik hari ini. Luar biasa, berarti dengan memantapkan hati dulu ya Kak ya, akhirnya lah. Aku malah luar biasanya nih Kak, mengambil kesempatan sebesar mungkin di kesempitan. Karena kan dari zaman COVID ya Kak ya, tandanya orang-orang tuh benar-benar di rumah doang. Dan Kakak bisa ngelihat itu sandang, pangan, papan, dan itu pasti kebutuhan orang-orang untuk memakai daster setiap hari. Oke, nah aku penasaran lagi nih Kak. Awal tahu TikTok Shop itu dari mana sih Kak? Dan kenapa akhirnya tertarik untuk join di TikTok Shop? Oke, berarti kalau untuk ini aku akan mulai start untuk kenapa aku akhirnya memulai dari aplikasi mana aku bermulai. Jadi aku bermulai dari aplikasi biru sebelumnya, sebelum bergabung ke akhirnya ke TikTok. Di aplikasi biru itu aku survive selama 1 tahun awal COVID dengan live streaming. Jadi dengan timku seadanya, aku berjuang di aplikasi biru itu untuk memasarkan pertama kali dari Dasar Ambrino.
growing up pertama kali di sana. Dalam 1 tahun aku berjuang sampai di titik di bulan Mei akunku di aplikasi biru terbanned. Jadi terbanned ini sebenarnya bukan kesalahan dari aku dan tim. Ternyata memang ada kesalahan perhitungan dari aplikasinya atau algoritmanya. Akhirnya ketika banding ya lolos, berhasil dikembalikan lagi akunnya. Tapi untuk perform akunnya langsung benar-benar terjun payung atau terjun bebas, malah nggak pakai payung, kayak benar-benar udah nyungsep banget. Jadi itu ingat banget di bulan Mei 2022. Nah, di bulan Mei itu aku struggle dari ketika di aplikasi biru penjualan 1000 piece sampai 1500 piece per day dari aplikasi biru. Dari aplikasi biru aku sekitar 1000 sampai 1500 lah per harinya untuk penjualan dasternya. Nah, terus di bulan Mei itu aku ingat banget itu di hari Rabu penjualan terakhir 1300, terus habis itu di hari Kamis karena akun hilang jualan 10 piece aja udah susah banget. Jualan 10 piece itu udah ngos-ngosan, tim udah tak suruh offline, online semua dijalanin nggak bisa, dan aku struggle di bulan Juni, bulan Juli dengan kondisi kayak gitu. Sebenarnya sebelumnya aku udah ada juga tim yang running TikTok, cuman memang karena timnya belum maksimal dan karena dari sisi stok sendiri selalu habis dari penjualanku di aplikasi biru. Jadi nggak ada stok tuh untuk aku running di TikTok. Jadi kondisinya ya TikTok hanya ada aja konten atau tim yang untuk ngerunning tapi belum maksimal. Nah karena ini kejadian yang luar biasa di bulan Juni dan Juli, akhir Mei, Juni, Juli, akhirnya aku memutuskan untuk di akhir bulan Juli untuk ngerunning TikTok itu sendiri. Jadi turun gunung, aku sama istri akhirnya nge-starting untuk live sendiri. Jadi aku sama istri berdua live bareng. Biasanya itu live jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Itu untuk nyari traffic di malam hari bareng sama istri berdua di bulan Juli akhir ke bulan Agustus. Nah, dari situ akhirnya nemu polanya. Oh, ternyata ini nih caranya nih buat growing up di TikTok nih, cara live-nya, cara bikin gimmicknya, dan lain-lain. Nah, mulai full setelah aku dapat polanya sudah ketemu, baru pola ini aku turunkan ke tim. Jadi mulai di running sama tim di bulan Agustus. Dari bulan Agustus itu, karena sudah ada formula atau framework-nya yang aku running untuk live stream tadi, akhirnya alhamdulillah perkembangannya pesat banget. Dengan ketika di aplikasi biru dalam waktu 1 bulan, ya anggaplah 1,5 bulan sampai 2 bulan, omsetku yang aku bangun di aplikasi biru bisa langsung meningkat 5 kali lipat dalam waktu hanya 2 bulan di TikTok Shop. Itu yang bikin oke, jadi kita concern nih untuk ke TikTok, kita fokus untuk di TikTok, dan sekarang bisa dibilang untuk 90% penjualan dari live stream TikTok Shop. Gitu. Wah, luar biasa. 90% penjualan dari TikTok Shop ya, Kak ya. Dari live streaming. Live streaming. Nah, apa sih Kak yang membuat berjualan di TikTok Shop itu beda sama di yang waktu itu pernah di lambang biru ya, Kak ya? Apa tuh Kak yang bikin beda? Bedanya jauh banget sih, Kak. Bedanya dalam artian gini, ketika di aplikasi biru itu semua manual. Jadi kayak penjualan ya ditulis manual, admin manual. Jadi memang untuk aku nge-scale bisnisnya agak sedikit tricky. Jadi ketika aku mau nge-scale di aplikasi biru itu, aku butuh tim yang banyak dan istilahnya harus tim yang wah itu trainingnya luar biasa ketika di aplikasi biru. Jadi
agak sedikit susah untuk scaling up di sana. Cuman lebih tricky aja. Aku bilangnya sih bukan susah sih, lebih bilang tricky. Karena banyak trik yang harus dilakukan untuk meningkatkan atau membesarkan penjualan ketika di sana. Tapi ketika di TikTok, ini bisa dibilang kita ketika tahu polanya aja, itu kenapa aku juga akun pemasaranku yang racun dasteran itu bisa running dalam satu bulan, ya langsung bisa setara dengan akun officialnya. Karena ketika polanya udah dapat dan frameworknya jelas, sistemnya oke, dengan SDM yang sebenarnya nggak butuh terlalu banyak, ya udah bisa boom meledak dan scaling up-nya sangat luar biasa. Apalagi lininya kan banyak banget kan di TikTok. Ini aja aku baru jalan untuk di live stream-nya. Kita masih ada market tab yang untuk market shop tab-nya, terus habis itu ada short videonya, masih ada afiliasinya. Nah, ini di bulan Januari ini mungkin aku akan running untuk afiliasi. Jadi masih scaling up-nya luar biasa banget di TikTok. Luar biasa. Tuh teman-teman, kalau dari Kak Agri. Nah, kalau dalam satu hari tuh bisa melakukan live stream tuh berapa kali sih, Kak? Total live stream kalau misalnya untuk 2 akun berarti sekitar 12 live stream. Kalau Wow. misalnya untuk 2 akun ya, akun pemasaran dan akun resminya. Oke, luar biasa. Berarti kan tadi punya 2 akun ya, Kak. Kenapa tiba-tiba memutuskan untuk membuka si akun pemasaran ini? Nah, kenapa membuka akun pemasaran? Padahal untuk yang di official sendiri sebenarnya udah bisa dibilang lumayan tricky untuk naikinnya karena butuh stok yang besar. Akhirnya kan dari dulu ngambil barang di orang, sekarang Dasrambina udah full punya rumah produksi sendiri. Jadi ada 2 rumah produksi yang akhirnya kita running untuk meningkatkan dari sisi kebutuhan stoknya. Itu kan hanya untuk waktu itu untuk menuhin satu akun resmi atau dari yang Dasrambina official. Nah, kenapa akhirnya mikir untuk ada racun dasteran nih, akun pemasaran untuk ngerunning. Sebenarnya lebih nge-prepare untuk kejadian waktu di aplikasi biru, waktu di awal itu. Karena kejadian di aplikasi biru itu jadi sebuah pembelajaran lah. Ya jangan terlalu berpatokan sama satu sumber aja. Jadi akhirnya aku memaksakan untuk ngerunning akun satunya dan membuktikan bahwa sebenarnya polanya ini jalan nggak sih, atau frameworknya ini bener nggak sih, pola yang aku pakai ini sebenarnya aplikatif nggak ketika ada akun baru langsung aku kasih gitu cara ini. Cara ini sebenarnya udah pada penasaran caranya apa tuh gitu. Jadi Ya udah mau minta formulanya nih, Kak. Ada. Jadi ketika cara ini aku aplikasikan ke racun dasaran, oh ternyata boom juga nih gitu. Nah dari situ oke, berarti aku udah dapat frameworknya bahwa berarti untuk kita ngerunning di TikTok nih polanya ini nih gitu. Sama kayak aku di aplikasi warna-warni itu dulu aku dari akun personal, aku ketika coba personal branding, aku juga kayak gitu. Jadi aku coba algoritmanya kayak gini, coba deh aku cari polanya, terus habis itu gimana caranya aku ngerunning followerku dengan meningkatkan personal branding. Dan dalam waktu 4 bulan, lebih tepatnya 4 bulan itu aku hit 20.000 follower dengan full organik, tanpa endorse, tanpa paid promote, tanpa keluar ruang ads dan lain-lain. Itu aku running organik di aplikasi warna-warni. Itu jadi aku cuma sering nyoba algoritma gitu sih. Jadi di aplikasi ini algoritmanya gini, oke running. Terus habis itu ketika udah ya udah gitu, aku langsung lanjut lagi untuk aplikasi yang selanjutnya. Gitu. Jadi itu kenapa aku akhirnya ngerunning untuk di adanya akun pemasaran yang racun dasaran. Sebenarnya aku tuh penasaran banget ya. Tadi kan ada formulanya nih dalam akun pemasaran disinkronin ke official shop-nya. Tapi sebelum itu kita sabar dulu pemirsa karena aku penasaran nih sama strateginya dalam live streaming nih, Kak. Gimana sih, Kak, untuk menggait audiens yang sesuai atau pas sehingga mendapatkan audiens tuh yang cocok gitu untuk stay di live stream kita, Kak. Oke, jadi mungkin sebelumnya aku tadi sempat capture-capturein dulu. Mungkin teman-teman
Ya, sama seperti dulu waktu aku ngerunning bisnis pertama kali, aku ngerasa kayak sebenarnya bisnis ini bisa nggak sih untuk semua orang atau cuman orang-orang tertentu aja sih sebenarnya yang bisa besarin bisnis. Kadang kan mungkin ada orang yang akhirnya butuh justify atau pembenaran diri kalau wah iya nih aku nggak bisa ngerunning bisnis mah untuk orang-orang yang punya modal aja, yang punya relasi aja gitu. Terus aku uh, kadang di titik itu tuh kayak wah kayaknya nggak bisa deh aku jadi pembisnis gitu. Nah ini aku mau nunjukin ini tadi akhirnya aku cari-cari filenya zaman dulu. Aku pun start, iya kelihatan ya. Startnya semua ini dari 0 rupiah, live 0 rupiah pun pernah live. Nah 200.000 dalam 2 jam live pun pernah. Jadi bener-bener aku start from zero. Itu tuh dan semua itu ketika kita punya polanya, terus habis itu kita tahu caranya, semua orang bisa. Aku yakin 67 juta orang yang nonton di sini, kita semua bisa. Ketika kita konsisten dan yakin dulu. Apapun yang kamu yakini, kamu dapatkan itu. Kamu yakin kamu bisa, kamu bisa. Kamu yakin kamu nggak bisa, ya udah kamu nggak bisa gitu. Jadi dari titik itu pun aku tekanin banget ke teman-teman bahwa apa yang teman-teman yakinin itu yang akan teman-teman dapetin. Jadi ketika sama-sama ya cuman modal yakin aja, kenapa harus yakin nggak bisa gitu? Karena aku bisa bilang semua teman-teman yang pesimis itu sebenarnya adalah orang yang paling optimis di dunia. Mereka itu optimis banget bahwa dirinya akan gagal atau dirinya nggak bisa. Nah ini kan sebenarnya tinggal di switch aja kalau misalnya teman-teman harus yakin dan optimis bahwa teman-teman itu bisa. Makanya teman-teman yang pesimis itu sebenarnya orang-orang yang paling optimis di dunia. Nah ini tinggal di nge-switch sedikit aja. Jadi dulu tuh aku selalu dibilangin nggak mungkin lah kamu nggak ada basic pengusaha, kamu mending jadi PNS aja. Nggak gitulah, itu udah omongan dari zaman dulu kan. Nah, tapi aku selalu bilang aku bisa kok, aku yakin aku bisa. Nah itu yang harus teman-teman pegang pertama. Tapi kalau teman-teman udah nggak yakin, ya nggak bakal bisa. Itu udah jaminan. Nah strateginya gimana? Teman-teman di sini pasti udah pernah juga ketika live stream, teman-teman juga dapat live yang adanya view-nya cuma 5, cuma 7. Jadi itu bisa dibilang adalah TikTok itu nggak pilih kasih. TikTok itu semua akan ditawarkan. Ketika teman-teman scroll-scroll juga, teman-teman kadang nemu tuh yang cuma 5 view, 6 view. Pasti, semua orang pasti ketika nge-scroll live, pasti akan mendapatkan yang view-view kecil juga. Jadi nggak cuma view-view besar aja yang ditawarkan oleh TikTok untuk teman-teman lihat. Nah, itu juga sama ketika teman-teman live stream, jadi teman-teman juga punya peluang untuk mendapatkan audiens. Gitu. Nah, aku selalu punya analogi untuk live ini sebenarnya gimana sih biar audiensnya masuk, terus habis itu view-nya bisa besar. Aku selalu bilang itu TikTok itu seperti kayak udah ngalirin air di sungai, terus live-nya teman-teman itu adalah sebuah bendungan. Jadi ketika teman-teman live-nya itu biasa aja, aliran ini ketika bendungannya ini kecil, nggak besar ya, viewer akan lanjut aja karena nggak terbendung. Jadi loss aja. Nah, gimana caranya? Kita harus bikin bendungan yang tinggi. Jadi ketika ada traffic dari TikTok, itu berhenti di kita. Nggak bablas, nggak lanjut, nggak ngalir terus. Akhirnya masuk trafficnya ke bendungan yang lebih besar. Akhirnya masuk ke trafficnya orang lain. Nah, terus caranya gimana tuh bikin bendungan yang lebih besar? Ada beberapa hal yang sebenarnya harus diperhatiin. Yang pertama itu dari sisi hostnya. Host live ini punya peranan yang sangat penting banget karena ketika aku punya 2 akun di sini, yang punya dengan akun yang sama, dengan jam live yang sama, beda host aja, view-nya itu bisa beda banget. Jadi mungkin ketika Racun Dasaran live dengan host A, view-nya 100. Ketika yang di official, yang live host B,
view-nya bisa di cuma 20 atau mungkin 15. Padahal followernya official lebih besar daripada racun. Nah, di sini peranan host itu penting. Kalau aku ngomong di sini dari saya sendiri selalu ngomong untuk yang apa adanya ya, karena saya kan juga orang lapangan ya. Jadi aku akan menyampaikan jujur apa adanya dan yang case-case yang aku dapat di lapangan. Jadi ketika kondisinya kayak gitu, cuman ada dua hal yang sebenarnya dipentingkan dari seorang host. Yang pertama, terutama saya di bidang fashion ya. Jadi ini mungkin akan pengaruh untuk teman-teman yang di bidang fashion juga. Yang pertama, host yang good looking. Good looking di sini nggak harus cantik banget, asalkan dia proper atau ready untuk ditonton di live gitu. Jadi ada dua yang penting untuk diperhatiin. Pertama, host yang good looking nggak harus cantik banget ya. Yang penting layak tampil aja. Jangan udah live terus habis itu mukanya masih kucel banget, terus habis itu masih ada beleknya baru bangun tidur langsung mulai live, mungkin masih ada iler dan lain-lain karena masih baru bangun. Iya, jangan gitu juga. Tetap live must go on, jadi tetap harus ready dengan perform dan penampilan yang proper. Nah, terus wah berarti harus yang cakep dong kalau misalnya gitu. Enggak juga. Kita bisa ngelihat banyak banget streamer yang nggak good looking, tapi viewernya bisa lebih besar daripada yang good looking. Contoh waktu itu kayak ada Tante Lala, terus habis itu ada keunikan kayak Kajil dan lain-lain. Mereka punya keunikan. Jadi poin yang kedua adalah nggak harus good looking aja. Kalau ketika teman-teman sebagai host, teman-teman bisa memaksimalkan dengan keunikannya teman-teman. Jadi ada hal yang unik yang akan ditunggu-tunggu oleh seorang viewer. Viewer itu bagi sama dua kok. Viewer yang mereka seneng aja ngelihat live streamingnya, mereka nonton gitu, kok unik nih. Kadang kayak Kajil gitu, yang nonton nggak ya ribuan itu nggak semuanya pengen beli sih. Ada juga yang cuma pengen nungguin 10 gelombang kanan 10 gelombang kirinya Kajil aja gitu. Nah itu kan bendungan yang dibikin oleh Kajil untuk gedein bendungannya untuk orang itu nggak langsung lanjut, karena TikTok ini selalu ngalirin traffic kok. Pasti ada traffic yang masuk ke teman-teman. Nah, tinggal bendungannya ini sekuat mungkin atau seunik tadi, good looking dari sisi yang proper dengan brandnya, ya dengan barang yang dipasarin, atau dengan keunikan dari hostnya sendiri, punya keunikan gimana dia unik untuk menahan orang-orang itu untuk stay nonton live-nya. Nah, itu dari sisi hostnya. Terus yang dari sisi yang kedua itu ada dari set live-nya. Set live itu penting banget. Settingan live nggak harus proper atau bagus. Yang penting ada keunikan dan jelas bahwa itu jualan apa. Kenapa yang kayak guyur-guyur lumpur, terus habis itu guyur-guyur air, kita stay dulu. Itu karena setnya itu unik. Nggak semua orang punya set di tempat seperti itu. Jadi ketika orang swipe, mereka akan berhenti dulu untuk lihat, dia nge-live apaan di situ. Karena itu ada keunikan dari set live-nya. Nah, bisa dibilang juga teman-teman harus punya keunikan dari set live-nya teman-teman yang jelas menunjukkan teman-teman ini jualan apa sih. Jangan sampai ketika orang mau beli gitu, mereka berhenti terus habis itu mau beli, mereka masih bingung. Ini sebenarnya kamu jualan apa sih? Barangnya yang mana gitu. Jadi harus sejelas mungkin apa yang lagi dijual. Jadi ketika itu tadi audiensnya sesuai dengan marketnya, dia akan berhenti dengan sendirinya. Gitu. Jadi set live itu punya peran yang penting banget. Karena semakin ke sini semakin banyak set live yang proper, yang nyaman untuk ditonton dibandingin kalau misalnya set live yang biasa aja, terus habis itu pencahayaan yang kurang, itu bikin orang juga mau nonton pun nggak nyaman. Nah, apalagi kalau misalnya untuk jaringan lag atau susah sinyal, itu juga kan ada juga pelanggaran untuk yang ketika live stream ada susah sinyal atau sering down, itu juga ada pelanggarannya. Kenapa? Karena memang membuat orang nggak nyaman untuk nonton, susah mau komen pun tidak terrespon. Itu untuk set live-nya. Set live penting banget teman-teman. Jadi usahakan set live
teman-teman bisa cari referensi live, sudah banyak banget yang se-niche sama teman-teman atau sekategori penjualan sama teman-teman banyak. Jadi coba cari set yang teman-teman bisa untuk ngerunning itu gitu. Jadi set live, host, terus habis itu untuk pemilihan produk. Pemilihan produk teman-teman itu penting banget dalam artian gini. Ini ada salah satu ada ilmu juga yang aku coba kasih ke teman-teman, adanya jalur produk atau jalur penjualan. Apa ya kalau bahasa keren itu aku lupa ya. Yang bahasa pakai keren-keren ya. Ini kan ngobrol santai kan. Jadi nggak usah pakai bahasa keren-keren. Bahasanya yang apa adanya aja. Jadi ada namanya tripwire. Tripwire itu aku bisa bilang barang paling ujung. Barang yang biasanya aku bilang ya bisa dibilang barang murah lah, barang murah atau barang yang unik banget. Istilahnya ketika barang itu teman-teman tawarin, orang ini nggak bakal mikir untuk nanti atau gimana, pokoknya dia akan beli barang itu, walaupun itu profitnya kecil. Jadi makanya kan banyak banget sekarang brand-brand besar pun mereka menyiapkan misalnya kayak skincare dan lain-lain, mereka mulai share injar atau mulai diperkecil lagi barangnya untuk ngejar bottom harga yang barang untuk barang yang lebih murah lagi. Jadi apa namanya? Itu yang bikin pertama untuk tripwire, untuk orang nggak mikir dulu untuk beli sesuatu. Nah, nanti baru di belakang itu ada barang yang berikutnya adalah core product. Jadi atau core offer. Barang inti atau barang yang paling utama yang teman-teman pengen jual. Mungkin ini barang idealis ya, bisa dibilang aku pengen jualan ini, barang yang harus kualitasnya segini, harus bagus, harga sekitar segini. Nah, itu baru core offernya. Diawalin dulu dengan tripwire. Ketika orang sudah bertransaksi, contoh gini deh, kita ketika punya teman, kita pinjemin uang nih ke teman. Terus dia punya track record yang bagus untuk membalikan uang. Suatu saat ada 2 orang yang mau pinjam uang kita 1 juta, uang kita tinggal 1 juta nih. Kita akan lebih memilih ke orang yang ya udah punya track record, kita pinjemin duit gitu, daripada ke orang yang belum pernah kita pinjemin. Sama, orang ketika mau bertransaksi atau mau beli sesuatu, mereka akan lebih percaya sama orang yang dia udah pernah beli di situ dan punya pengalaman yang bagus untuk beli di situ. Nah, itu gimana? Itu adalah fungsinya dari tripwire atau barang yang tadi bisa dibilang untuk barang pemasaran yang paling ujung. Yang penting orang transaksi dulu. Jadi ketika nanti nextnya teman-teman nawarin core product, mereka udah, oh ini barang, ini sellernya oke kok, aku trust untuk beli ke dia. Jadi ketika ada harga yang lebih tinggi, mereka pede untuk beli. Nah, ketika core offer ini udah masuk, nextnya teman-teman bisa tawarkan untuk profit optimization. Jadi barang yang profitnya paling tebal. Nah, ini tempat untuk teman-teman mencari cuan lebih lagi. Gitu. Nah, terus apa namanya? Ketika udah kayak gitu, ada yang berikutnya di belakang itu untuk retention atau biar mereka repeat order. Jadi, kalau misalnya untuk di Dastra Bindino sendiri, nah ini sekalian bocorin ini berarti triknya yang dipakai sama Dastra Bindino nih. Mau dikasih bocoran rahasianya tuh langsung dari owner Dastra Bindino. Jadi yang akhirnya dipakai sama Dastra Bindino, mungkin ini udah beberapa dipakai sama seller lain sebelumnya. Cuman untuk di niche-ku, aku bisa dibilang niche orang pertama yang pakai tips ini. Dengan cara pertama, aku dorong untuk ada barang mini dress yang lebih murah harganya. Jadi yang harga lebih murah ini aku masukin untuk nge-push pasar dengan harga cuman segini. Jadi orang akan masuk, Dastra harga segitu, kayak gimana tuh barangnya? Mereka masuk dulu. Nah, akhirnya ketika udah masuk, aku tingkatin untuk core offer-nya, aku naikin dengan cara gimana caranya mereka bisa order 3 piece dengan gimmick pemberian baby gold atau misalnya ada gimmick-gimmick lain yang teman-teman berikan, intinya untuk meningkatkan atau mengupscaling penjualan. Jadi awalnya cuma, wah aku mau beli Dastra dong harga 40 ribuan, cuma 40 ribu ini mah, baju 40 ribu mah, nothing tulus lah untuk keluarin gitu. Jadi mereka akan masuk dan mau beli. Ketika ditawarin, oh udah beli 1, yuk langsung tambah lagi 2 piece biar dapat hadiah ini misalnya. Mereka akan naik ke 3 piece.
Profit optimizer-nya adalah penawaran untuk menjadi reseller. Dengan order minimal 6 piece tambahin 3 piece lagi Kak. Kakak nanti bisa jadi reseller dengan pembelian minimal 3 piece saja. Nah, ketika kayak gitu mereka dari yang awalnya cuma mau beli 1 piece karena tadi harga murah, naik ke 3 piece, habis itu naik ke 6 piece, habis itu akhirnya naik ke 6 piece jadi untuk jadi reseller. Jadi dari 1 piece ke 3 piece ke 6 piece yang awalnya cuma mau beli 1 piece dengan harga yang cuma 40.000. Gitu. Jadi yang awalnya cuma mau beli 40.000 akhirnya jadi beli 300.000, 400.000 satu orang. Nah, ketika nanti sudah masuk ke reseller, nah itu baru kita mainin untuk gimana adanya retention atau dia order lagi di belakang dari itu. Jadi mereka akan repeat order terus. Jadi satu customer itu bisa kita maksimalin gitu. Ini yang aku bilang juga ke teman-teman tim hostku, kenapa jangan terlalu berpatok dengan view-nya yang aku mau jualan kalau view-nya 100 gitu. Atau jualan view-nya 500 atau view-nya dulu 1,4, 1,8 gitu. Aku bilang ini ketika kita di offline store aja, kalau misalnya view 15 orang atau 20 orang, ketika 15 sampai 20 orang ini dimasukkan ke dalam satu toko, itu kan tokonya udah rame banget. Dan misalnya nih 20 orang ini anggaplah 50%-nya lah mereka beli, 10 orang. 10 orang beli kayak tadi bisa ditingkatin, mereka jadi beli 200.000, 300.000. Berarti kan 10 orang ini udah 2 juta, 3 juta. Anggaplah itu satu kali live. Berarti satu kali live berarti kan 2 juta, 3 juta. Anggaplah 2 juta. Kalau misalnya kita bikin lebih rutin untuk live-nya di 10 kali live, berarti kan sehari udah 20 juta. Gitu. Jadi jangan ketika wah view cuma 20 terus gimana nih terus langsung lemas tak berdaya. Nah aku bilang juga teman-teman ketika teman-teman live must go on. Jadi apapun kejadian di live itu terjang pokoknya kita nggak tahu dari 15 orang itu beli 5 asalkan mereka beli 100 ribuan udah jadi 500.000 gitu. Jadi fokus aja gimana caranya yang nonton itu manusia gitu. Mereka punya keinginan untuk membeli. Jadi ketika teman-teman view-nya misalnya cuman 15, cuman 20, aku bilang itu tuh sebenarnya kayak aku beberapa kali lihat live stream, aku analogiin sama kayak kita nonton TV. Ketika kita nonton TV, ketika filmnya bagus, sebagus apapun filmnya, tapi ketika kita lagi ganti-ganti channel dan pas channel itu lagi iklan, ya kita biasanya lanjut dulu nyari channel yang lain. Kita jarang mau bertahan nungguin iklannya gitu. Terutama kecuali kalau misalnya channelnya memang kita nyalain TV memang untuk nonton itu, ya mau nggak mau kita akan nungguin iklannya, mau sampai iklannya setengah jam juga kita tungguin untuk nonton filmnya. Tapi kejadiannya adalah kan kadang kita cuman buang-buang waktu aja untuk nyari channel yang bagus apa ya gitu. Nah sama ketika teman-teman nggak standby, teman-teman cuman kayak mungkin duduk nyantai, terus habis itu kayak yang mau di spill mau di komen-komen mau spill apa nih gitu. Terus habis itu dengan lemas gitu, ya ketika ada yang swipe masuk ke teman-teman bendungannya nggak kebentuk, jadi mereka akan bablas aja. Oh ini lemes nih nggak ada yang check out, ya udahlah lanjut aja gitu. Tapi kalau teman-teman dengan view seberapapun teman-teman semangat, jadi makan dulu gitu yang kenyang dengan tenaga yang luar biasa, teman-teman performa semaksimal mungkin, mau view 15, 20 terabas aja. 2 orang check out, 3 orang check out, 4 orang check out, itu ketika teman-teman bisa maksimalin dengan tadi trik produk tadi, ada yang trik buyer, core offer, profit optimization, terus habis itu retention atau repeat order, itu udah lebih dari cukup untuk teman-teman mau berapapun view-nya. Aku pernah hostku dengan view dia stabil di 20 view, dia omsetnya di 3 jutaan. Jadi itu dalam waktu 1 jam sekian, 1,5 jam atau 1 jam live. Jadi pasti bisa dimaksimalin. Dan untuk host sendiri, mungkin kemarin aku juga sempat cerita sama Kak Safira, aku ada host yang awalnya dia waktu live pertama kali
mukanya pun nggak masuk, dia kayak cuma bajunya diginiin terus habis itu mukanya di luar kamera. Dia nggak pede masuk ke dalam live. Malu Itu ya Kak. masih malu-malu gitu karena dia nggak ada basic live stream, nggak ada basic public speaking dan lain-lain. Terus ya tapi aku kasih tipsnya gini cara jualannya. Nanti kalau misalnya untuk cara peningkatan penjualan waktu di live nanti aku kasih tipsnya lagi ya. Nanti diingetin, kalau misalnya nggak diingetin ya berarti lupa. jadi nanti dia dengan yang kayak gitu dari basicnya nggak berani ngomong di depan kamera, cuman dalam waktu beberapa bulan dia aku train ini cara ngomongnya, ini cara ngedirect customer kalau misalnya dia komen gini, kamu ngomong gini biar nanti dia mau kayak gini. Gimana cara bikin ada triknya, gimana ini triknya nih untuk bikin orang yang nggak mau beli jadi mau beli gitu. Nah dia, tapi aku nggak ini deh, aku belum nemu yang dia waktu paling tinggi. Dia akhirnya dari yang kayak gitu pencapaian tertingginya dia dalam waktu 2 jam live itu di 42 juta omsetnya, dari yang benar-benar nggak bisa ngomong di depan kamera loh, dan itu nggak nyampe bertahun-tahun untuk belajar itu. Jadi ini tapi aku ada datanya yang waktu dia di aduh kelihatan nggak di ya nggak kelihatan. Iya, Iya wah dihilangin aja backgroundnya tuh Kak. background hilangin dulu. Ya Nah, nggak apa-apa. Wow, nggak sampai bertahun ya Kak ya. ya Ya itu udah. ini yang di 30 juta, Luar biasa. ini yang di 30 juta. Nah tapi yang aku cari yang di 40-an aku belum dapat capturannya. Jadi itu dari yang benar-benar dia nggak bisa ngomong gitu. Jadi semua itu ada polanya teman-teman. Ketika teman-teman bisa ada polanya, konsisten, ningkatin terus, pasti bisa. Nah ini kan tadi pertanyaannya untuk gimana caranya dari sisi viewernya ya, gimana viewernya bisa stabil. Tadi ya kembali yang ke awal lagi. Analoginya adalah TikTok itu lagi baik banget sekarang teman-teman, lagi baik banget. Jadi udah percayakan traffic itu sama TikTok. Kita kerjakan tugas kita semaksimal mungkin dari bikin VT, terus habis itu set live yang bagus, terus habis itu pencahayaan live yang dari setting tadi ya, pencahayaan, terus live-nya yang proper, produknya yang bisa bersaing. Maksimalin di situ aja, kita hanya fokus di situ. Karena per bulan Oktober atau Desember, aku ngelihat pola adalah VT sekarang sangat mempengaruhi untuk live stream juga. Jadi ketika ada VT yang naik, live streamnya juga naik. Kalau dulu waktu aku di bulan Agustus awal-awal VT nggak naik, ya live streamnya setnya bagus dan proper, ya udah naik-naik aja view live-nya. Tapi sekarang VT sangat mempengaruhi. Jadi kalau bisa tetap harus ada announcement atau teaser VT dulu. Kalau misalnya mau live jam berapa, terus habis itu ada hal menarik apa di live teman-teman nanti, itu untuk ngedirect traffic dari VT untuk masuk ke live stream gitu. Jadi itu penting, dan aku bilang tadi TikTok lagi ngasih aliran semua teman-teman. Tadi aku openingnya dengan teman-teman aja ngelihat kan ada yang view 5, 6, 12, 20. Teman-teman pun ketika scroll pasti menemukan itu. Jadi TikTok nggak pilih kasih, semua dikasih traffic. Tinggal kita ready atau enggak untuk bikin bendungan, nahan dia untuk berhenti di live-nya kita sebelum akhirnya dia lanjut ke live-nya orang. Itu. Gitu teman-teman. Analogi bendungan. Kita harus mempersiapkan bendungannya dulu setinggi mungkin untuk nge-grab traffic sebanyak mungkin ya Kak Agri ya. Aku tuh juga ngambil garis besarnya banget kalau memang followersnya sedikit. Jadi tuh kayak kualitas over kuantitas gitu. Walaupun yang viewer sedikit, tapi kalau kita bisa menggiring dia untuk nge-check out, itu bisa 2 atau 3 kali lipat ya Kak. Yep. Gitu teman-teman. Jadi semangat terus. Nah, tadi kan udah ngebahas tuh poin-poin untuk live streamingnya nih Kak. Kalau misalnya akun pemasaran yang tadi dikonekin sama akun official, itu mempengaruhi traffic nggak sih, Kak? Oke, ini aku ada cerita unik sebenarnya dari apa namanya? Ketika aku ngerunning untuk yang akun Racun Dasteran. Jadi official itu
waktu sebelum ada akun pemasaran, ini aku open seada-adanya di lapangan. Jadi awalnya aku sampaikan untuk teman-teman juga, karena pengalaman ini yang mungkin akan beragam buat teman-teman nanti yang mau ngambil keputusan. Nah, ketika aku running yang Dasar Bino official, itu viewku bisa waktu waktu di hit tertingginya, viewku itu bisa di 1.400, 1.800 setiap live. Terus seminim-minimnya di 400, 500. Nah, hal uniknya adalah ketika aku ngerunning racun dasteran, traffic yang dari official ini ada penurunan. Jadi dari angka 200 ke 300 akhirnya mentok di 500 view. Tapi racun dasteran ketika dia growing up, jadi misalnya ini tinggi untuk yang di official, yang racun masih segini, ketika racun naik, official menurun dan dapat di garis tengahnya. Jadi sekarang view-nya untuk official stabil di 100-200, kalau hit tinggi 300, dan racun juga kayak gitu, 100, 200, 300. Cuman aku yakin bahwa ini aku baru cari polanya. Maksudnya polanya untuk ngehit kemarin, ada satu pola yang akhirnya aku dapetin adalah karena VT kemarin, akhirnya sekarang untuk official juga udah ada peningkatan lagi. Kita udah mulai hit ke 300-400 lagi. Terus habis itu yang dari racun juga udah mulai hit 300-400 lagi. Karena algoritma kan berubah terus ya teman-teman ya. Jadi kita harus ngikutin, bukan kita ketika ada penurunan terus kita langsung menyalahkan keluar, wah ini algoritmanya nggak seller friendly nih gitu. Tapi kita harus gimana caranya? Kita harus, oh berarti aku ada yang salah nih, apa nih gitu. Nah, akhirnya yang aku pegang karena di bulan Agustus, September, Oktober itu patokanku hanya set yang bagus, proper, host yang proper juga. Ternyata per bulan Oktober itu aku mulai concern untuk VT. VT mulai aku tingkatin untuk kualitas VT-nya. Jadi akhirnya di bulan Desember kemarin, di pengunjungan Desember, ya akhirnya ada peningkatan secara grafik view dan grafik view konten juga. Ternyata itu punya pengaruh yang penting. Kalau dulu kan yang penting punya konten joget-joget, udah live gitu. Sekarang akhirnya lebih concern untuk ada gimana caranya VT itu proper dan bisa ngedirect orang untuk join ke live. Dan itu ternyata impact untuk ke live streamnya juga. Gitu. Luar biasa, VT sangat mempengaruhi untuk trafficnya juga, membantu ngeboost untuk trafficnya di live streaming ya Kak ya, untuk usernya tersebut. Nah, ada nggak sih Kak tips dari Kak Agri ini untuk optimasi akun pemasaran tersebut Kak? Optimasi akun pemasaran. Oke, jadi sebenarnya dari aku sendiri nggak ada ngebedain untuk dari sisi yang aku karena penjualan kan full memang dari live stream. Jadi untuk yang di official dan di racun, Dasaran Bino official dan racun Dasaran ini, aku nggak ada pembedaan. Jadi benar-benar aku maksimalin hanya dari sisi pembedaan jam live-nya aja. Jadi untuk yang official itu aku live dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Tapi memang sejam 2 jam live, terus habis itu break dulu, terus habis itu pergantian host, terus break lagi, terus live 1 jam 2 jam, break lagi 30 menit, terus habis itu live lagi. Jadi terus kayak gitu sampai jam 3 sore, kadang mereka juga sampai jam 5 sore. Nah, untuk yang racun baru aku kasih di sore, dari sore ke malam. Jadi kalau untuk real case-nya akhirnya, karena kan per host itu aku ada 6 host, ada total 6 host, dan host live-ku itu punya target, memang mereka aku target untuk live minimal 3-4 jam per day per hostnya. Dan satu hari itu yang masuk 4 host. Jadi per akun itu ada 2 host. Jadi satu akun itu akan live minimal itu di 8 jam. 6-8 jam. 6-8 jam live stream per akun. Jadi in real case-nya adalah dari jam 7 pagi Dasaran Bino official biasanya mereka akan selesai live itu jam 8 malam. Dari jam 7 pagi. Terus yang racun dasteran mereka akan live dari jam 3 sore sampai jam 3 pagi.
gitu. Jadi aku bisa dibilang officially live 21 jam setiap hari. 3 jamnya itu untuk tarik napas. Luar biasa ya Kak ya. Pokoknya jangan kasih Jangan kendor. kasih kendor gaspol. Aspol. Teman-teman nih, sebelum kita lanjut ke perbincangan selanjutnya, teman-teman yang mau nanya boleh banget ya, bisa langsung raise hand aja dan bisa langsung nanya ke Kak Agri. Nah, teman-teman yang udah raise hand nih, ingat ya, pertanyaan hanya seputar memaksimalkan live streaming dan akun pemasaran. Aku lihat sudah ada Kak Ivan Sahib nih yang udah raise hand. Kak Ivan Sahib mau bertanya kah? Boleh untuk open mic ya. Dan open cam juga nggak apa-apa. Kak Ivan? Kak Ivan, panggilan ketiga. Kayaknya tadi Satu. Kak Ivan kepencet di tengah-tengah nih. Oh, dari tengah ya Kak ya. Selanjutnya aja deh. Ada Kak Fahmi Fahru Rozi. Boleh untuk Kak Fahmi open cam dan open mic-nya nih. Halo, Halo, halo. Halo, halo. halo, halo Kak Safira, Kak Agri. Halo, sore Kak Halo. Fahmi. Langsung aja ke pertanyaannya ya Kak. Ada Boleh. 3 nih, nggak apa-apa ya? Aduh, diborong tuh, Kak. Boleh, boleh. Silahkan. Untuk yang pertama, yang Kakak bangun di awal di TikTok, akun apa dulu Kak? Akun pemasaran atau akun utama? Oke. Terus yang kedua, dari live stream mungkin Kakak awal-awal pakai promote ads atau organik aja gitu jalan terus. Yang ketiga, kalau untuk sekarang ya kan akun aku udah jalan ya bukan dari awal. Cuman berhenti di live-nya. Lebih baik bikin akun pemasaran atau akun utama dulu difokusin gitu. Udah segitu aja. Makasih Kak Safira, Kak Agri. Silahkan, Kak Agri. Sama-sama. Oke, thank you Kak Fahmi ya tadi ya. Jadi pertanyaan pertama yang aku running itu akun resmi dulu, akun official dulu. Setelah akun official established atau stabil, baru aku ngerunning untuk yang akun pemasaran. Terus habis itu untuk pertanyaan yang berikutnya, aku untuk 2 akun ini full organik. Jadi teman-teman aku nggak ada pakein ads sama sekali. Mungkin ada teman-teman juga seller yang pakai ads. Cuman memang aku nggak tahu ya terlalu idealis untuk organik. Mungkin nanti aku akan coba trial untuk beberapa akun aku running untuk ads. Nanti kalau misalnya aku ada kesempatan untuk sharing ke teman-teman lagi untuk seputar ads, nanti aku coba ceritain. Tapi memang aku nggak mau cerita karena aku nggak ngelakuin. Jadi untuk aku sendiri sih full organik. Untuk 2 akun ini full organik dari di bulan Agustus official itu 0 follower sampai sekarang itu di 104.000 kalau nggak salah ya, 104.000 follower. Yang untuk yang racun dasaran dari 0 follower di bulan September kayaknya September akhir sampai di bulan ini sekarang hit di 84.000 follower, itu semua totally organic gitu. Terus untuk saran dari aku sendiri untuk Kak Fahmi ketika ada sebenarnya ini tergantung dari PD-nya Kak Fahmi sendiri. Ketika Kak Fahmi udah ada akun resmi dan akun pemasaran, mana nih yang mau aku running nih yang kira-kira aku mau yang officially dulu atau yang pemasaran. Itu sebenarnya bebas kembali lagi dari Kak Fahmi. Itu nggak ada ngaruh sih, karena memang aku dari grafik sendiri atau data sendiri official, dasar Bino official yang akun officialku dan pemasaranku itu punya hit time-nya masing-masing, punya prime time-nya masing-masing. Kadang officialnya tiba-tiba naik banget, kadang ada yang pemasarannya naik banget. Jadi dia saling melengkapi. Kalau misalnya mau pilih salah satu, silakan pilih mana aja, bebas. Mana yang akun yang menurut Kak Fahmi paling pede untuk di running. Tapi aku sih lebih prefer mungkin yang official dulu dimaksimalkan, karena kan dia punya tautan utama sama seller, TikTok sellernya kan, untuk di TTS-nya. Jadi mungkin lebih concern dulu untuk yang di official. Tapi kalau misalnya, kalau aku sih memang tim yang penting dapur ngebul, hilangin idealis-idealis yang akhirnya menyusahkan diri sendiri.
Kalau misalnya ternyata akun pemasaran di running dan lebih besar, ya udah maksimalin aja dulu gitu. Kalau misalnya ternyata yang official di runningnya susah, nggak running gitu, ya jangan dipaksakan gitu. Jadi kembali lagi ke kebutuhan dan kondisinya dari teman-teman masing-masing. Karena mau ngerunning yang official atau yang pemasaran sama aja. Tapi ketika teman-teman bisa mengestabilkan yang official, mungkin akan lebih bagus untuk dari sisi TikTok sellernya sendiri. Gitu. Wah, luar biasa. Semoga terjawab untuk pertanyaannya nih Kak Fahmi. Oke, selanjutnya kita ada satu penanya lagi nih sebelum kita masuk ke kolom komentar. Untuk Kak Irvi, silahkan Kak Irvi. Iya, Kak. Makasih Kak Vira. Ntar diturunin Iya. dulu kakinya, tangannya. Waduh, Diturunin ya, tangannya. aku turunin tangannya. Oke, gimana nih Kak Irvi? Iya. Mau tanya seperti sebenarnya udah saya ketik di komen, tapi cuma penasaran aja kalau nggak ngomong gitu kan. Buat Kak Arginya, itu kan berarti VT kita sangat mempengaruhi ke live-nya kita kan, apa banyaknya viewersnya live-nya kita. Nah, yang mau saya tanyakan adalah di akun pemasaran saya punya akun pemasaran, itu memang viewers untuk VT-nya lebih banyak, tapi memang jarang tautin keranjang kuning gitu. Yang sering ditautin keranjang kuning yang posting produk itu kan di akun official. Nah, apakah itu artinya kalau live di akun pemasaran lebih efektifkah gitu kan? Sementara di akun pemasaran ini jarang banget VT-VT yang tautin keranjang kuning gitu, cuman buat narik ibaratnya narik viewers banyak aja supaya VT itu FYP gitu loh, seperti itu apakah artinya lebih bagus untuk live-nya di akun pemasaran kah, atau tetap kita maksimalin dulu seperti tadi ya kakak bilang untuk akun officialnya aja gitu, yang dinaikin dulu, yang dioptimalkan dulu gitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Thank you, terima kasih pertanyaannya. Oke, gini, kalau ini kita ngomong dari sisi view VT ya. Untuk dari sisi view VT sendiri, emang dari saya sendiri di lapangan ngelihatnya ketika ada VT yang pakai keranjang kuning, biasanya nggak akan seviral VT yang tanpa keranjang kuning. Jadi ketika tadi kakak di akun pemasarannya memang naikin VT-nya tanpa keranjang kuning, memang ketika video tanpa keranjang kuning itu punya potensi viral yang lebih tinggi. Karena mungkin aku bisa bilang ketika kita pakai keranjang kuning kan hanya beberapa sound yang hanya bisa kita pakai. Dan kadang ketika kita pakai keranjang kuning, untuk soundnya biasanya kita hanya bisa pakai sound-sound yang komersil kan. Jadi itu yang bikin untuk peningkatan dari sisi view konten dengan keranjang kuning biasanya kurang maksimal, karena biasanya sound trend itu kan di luar dari sound komersil. Jadi biasanya memang ketika VT-nya tanpa menggunakan keranjang kuning, dia akan lebih naik. Jadi saya nggak bisa mastiin kalau misalnya ke pemasaran ketika VT-nya oke, terus habis itu di live-in di pemasaran nanti bagus nih view live-nya, itu iya atau nggak bisa jadi patokan. Cuman kalau misalnya VT-nya itu memang di situ oke, dan kan dari short video sendiri itu ada, kalau aku bikin polanya itu ada 3 pola, ada hook, story, call to action. Jadi ketika kita punya VT dan punya hook yang bagus, hook itu intinya gimana caranya orang berhenti berhenti di video kita hanya dengan menonton 3 detik pertama dari video kita. Sebenarnya aku ada materinya ya, kayak gimana ya, yang gimana 7 hal atau 7 cara orang akan berhenti di video kita dalam waktu video itu hanya 3 detik. Nah, itu ada hooknya, ada teorinya aku punya. Terus habis itu bikin story untuk orang bisa mau nonton sampai terakhir. Karena kan time watch atau waktu tonton video itu punya peranan atau poin penting dari VT sendiri. Nah, ketika call to action ini adalah setiap video kita, aku ingetin juga teman-teman ketika bikin video apapun itu, teman-teman harus bikin call to action di akhir ya. Jadi di ujung video harus mengarahkan orang-orang itu untuk melakukan apa.
Karena ketika orang-orang itu nggak kita suruh, orang-orang tidak akan melakukan apa-apa gitu. Sama kayak di aplikasi merah atau sosial media merah, pada ngomong subscribe, like, gitu-gitu terus. Padahal ya tanpa harus ngomong gitu, mungkin ada yang lakukan. Tapi kalau nggak dilakukan itu, biasanya konversinya orang yang nonton ke melakukan sesuatu itu lebih sedikit. Dan maksimalkan call to action itu hanya 1 atau 2 call to action aja. Call to action artinya kita hanya menyuruh dia untuk 1-2 hal aja. Klik keranjang kuning ya, join live sekarang, atau like, atau komen, atau share. Hanya cukup 1 maksimal 2, jangan terlalu banyak. Karena kalau misalnya terlalu banyak, semuanya nggak dilakukan dan videonya nggak sesuai dengan apa yang kita inginin. Kalau misalnya memang videonya story untuk ngarahin orang join ke live, ya udah call to action-nya di ujung video, arahkan mereka untuk ke join ke dalam live. Jangan suruh komen ya, concern videonya ini kan suruh join live, ya udah concernnya adalah untuk join live. Nah, ketika di akun pemasaran ini tadi udah sesekali untuk dicoba bikin VT kok bagus, terus habis itu coba sesekali di live-in aja dengan dengan call to action-nya diarahkan ke join live. Nah, kira-kira VT ini akan ngaruh nggak ke live? Dilihat view-nya. Tapi aku bisa bilang di seminggu awal live biasanya view-nya akan bagus banget. Biasanya view-nya akan oke banget. Karena istilahnya ada instant boosting dari TikTok yang ini lagi fresh nih. TikTok ingin tes seberapa baguskah konten kita atau menarik enggak konten kita, live kita di beberapa view. Jadi kalau misalnya aku bilang untuk teman-teman yang baru mau mulai, usahakan jangan yang penting mulai dulu gitu. Ya mulai dulu nggak apa-apa, bagus. Cuman ketika teman-teman udah tahu ini, usahakan teman-teman tadi set live-nya yang bagus, terus habis itu pencahayaan yang oke, produknya di prepare yang bagus. Itu akan mempercepat proses. Tapi kalau misalnya mau mulai dulu aja, nggak masalah. Tapi biasanya prosesnya akan lebih panjang. Biasanya kalau misalnya dengan lebih proper di awal, 2 bulan, 3 bulan udah langsung bisa hit achievement luar biasa. Tapi kalau misalnya ya mulai dulu, kadang di 5 bulan atau 6 bulan baru tuh berprogres gitu. Karena TikTok akan langsung ngasih instant boosting biasanya di starting awal. Karena aku udah beberapa kali nyoba untuk akun pemasaran. Kalau aku live-in di awal, kemarin aja akun 0 view, bener-bener 0 view, VT standar-standar aja. Terus habis itu aku coba tautin ke pemasaran, aku coba set live-ku aku coba live-in, padahal itu aku lagi setting lighting studio baru. Jadi aku lagi ngeset lighting, pakai akun pemasaran yang emang nggak kepake. Itu view-nya bisa di 300. Itu padahal 0 follower. Gitu. Berarti jangan sampai momen itu hilang. Dengan teman-teman, ya udah coba dulu gitu. Jadi kalau misalnya udah denger ini salah satu hal yang mungkin dari pertimbangan teman-teman ketika nanti baru mulai ngerunning akun pemasaran. Luar biasa. Nah, kalau yang aku tangkap berarti tadi setiap kita mau bikin short video, kita tahu ya Kak call to action-nya apa dan jangan banyak-banyak. Jadi tahu nih, pemirsa yang nonton selanjutnya harus ngapain. Klik keranjang kuning atau join ke live-nya. Dan harus mempersiapkan secara proper dulu nih, ibarat tembakan atau pistol, siapin pelurunya dulu ya Kak ya. Ya. Biar nggak tiba-tiba nggak ada apa-apa, jangan. Itu. Semoga terjawab ya Kak Irvi. Terima kasih nih untuk Kak Agri. Oke, kita langsung ke kolom komentar. Kita ada dari Kak Sika Yulia. Kak Sika, ada di sini kah engkau? Pertanyaannya adalah, Kakak mulai dari pertama live sampai pecah telur itu dulu sampai hari keberapa? Gimana, Kak? Mulai pertama live stream, intinya kayak pecah telurnya itu hari keberapa setelah pertama kali live stream, Kak? Kalau pecah telurnya pertama itu di hari pertama. Kalau ngomong pecah telur udah ya. Ya, betul. Itu, tapi jangan bayangin berapa. Aku tuh waktu pecah telurnya pertama itu 50.000 apa, pokoknya 1 piece. Itu pecah telurku pertama. Karena aku orangnya ngeyelan ya, pokoknya nggak berhenti live kalau belum ada yang check out, aku bilang gitu. Makanya aku memang karakter kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngomong pecah telur pertama, live pertama aku itu di hari pertama aku ada
check out 1 piece atau 2 piece kayaknya kalau nggak salah 50.000 pas 100.000 tuh hari pertama aku live. Tapi ya itu yang pertama kali banget itu nol. Yang tadi aku 2 jam live, 1 jam live itu nol karena aku sambil ngelihat sambil setting dan lain-lain gitu. Padahal view-nya tinggi, makanya aku bilang tadi ketika kita di awal malah jangan dipakai, maksudnya akun itu jangan dipakai untuk nyoba-nyoba live di awal gitu. Karena sayang, aku pun sayang sama yang pertama. Karena waktu aku live yang pertama itu view tinggi banget tuh. Tapi nol karena aku sambil ngesetting itu dan lain-lain kameranya, terus habis itu mencet-mencet fitur-fiturnya live karena nyoba pertama kan. Terus habis itu hilang momennya. Setelah itu baru aku live lagi. Nah, itu pecah telur. Nah, pokoknya sehari itu aku live 2 kali karena pertama cek itu, cek ombak sama fitur. Yang kedua aku langsung penjualan tapi yaitu 50.000 atau 100.000 gitu. Berarti di hari pertama itu ya Kak, tapi butuh beberapa kali live stream di hari pertama itu. Iya. Oke, semoga terjawab nih Kak Sika untuk pertanyaannya. Next kita ada Kak Novia. Kakak, kalau kendala live stream karena ada anak kecil di rumah gimana? Takut ke ban. Oke. Ya sama, tadi waktu aku lagi ngisi juga anak bocil-bocil kan teriak nangis-nangis. Nah, sebenarnya ini apa namanya caranya? Sebenarnya teman-teman kan ketika yang udah punya debay-debay gemes, tahu jam tidurnya, kapan mereka tidur, kapan mereka bisa santai dan lain-lain. Jadi dulu aku sama istri berdua live di rumah ketika mereka sudah tidur. Jadi makanya aku ngambil jam live waktu itu di jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1 pagi gitu karena ya udah mereka tidur dulu biar tidak mengganggu live stream. Jadi itu cara yang aku pakai untuk biar bocil-bocil tidak mengganggu saat live stream berlangsung. Nah, kalau misalnya untuk sekarang karena live-nya udah beda tempat sama rumah, jadi di sana aman gitu. Emang agak sedikit tricky sih kalau misalnya harus live di jam-jam yang live harus di rumah dan di jam-jam yang ada anak-anak. Ya itu tadi harus apal nih anak-anak ini harus tidur jam berapa, bisa tenang atau mungkin bisa dipegang kapan. Dulu waktu aku di aplikasi biru, waktu masih bocilnya masih belum teratur jam tidurnya, biasanya aku sama istri live, aku jadi pendamping atau co-host sambil gendong anak, tapi maksudnya sambil diusahain untuk tidur gitu. Kalau misalnya ada suara, aku agak menjauh dari kamera. Gitu. Oke, semoga terjawab nih untuk pertanyaannya dari Kak Novia. Semoga terima kasih nih untuk Kak Agri. Nah, ini pertanyaan terakhir di sesi ini untuk section komen ya, teman-teman. Dari Kak Ruri. Kak Ruri, masih adakah engkau di sini? Oh, Kak Ruri sudah tidak bergabung di sini. Oke, jadi kita akan nanyain dari Kak dari Kak siapa ya? Ini bentar. Dari Kak Firdan. Sore Kak Agri, izin tanya, tadi masih belum nangkep tujuan buat akun pemasaran. Bukankah baiknya memang push engagement atau interaksi di akun utama, atau perlu dibuat supaya punya lebih banyak bendungan untuk mengumpulkan audiens? Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya, Kak. Jadi gini, kenapa kalau dari saya sendiri, kenapa akhirnya merunning akun pemasaran? Akun pemasaran itu aku running karena kejadian waktu aku sebelumnya di aplikasi biru, akun utamaku cuma salah satunya akun dan itu ke-banned dan akhirnya langsung drop penjualan, jadi udah nggak bisa jualan lagi. Dan karena masih ada rasa ketakutan itu, makanya aku running untuk akun pemasaran biar ada second account yang bisa membantu ke-backup amit-amit kalau misalnya kejadian apa-apa. Kayak gitu. Tapi untuk dari sisi bendungan traffic sendiri itu nggak ada ngaruh sih Kak untuk dari akun utama ataupun akun pemasaran karena mereka punya lininya masing-masing dan akhirnya kebentuk di trafficnya masing-masing. Kenapa jam live-nya juga aku bedakan karena mereka akhirnya punya marketnya masing-masing karena orang yang biasanya aktif di malam jarang aktif di pagi, yang aktif di pagi jarang aktif di malam. Makanya untuk akun pemasaran dan akun official aku bedain untuk jam live-nya juga. Dari yang official sendiri di jam pagi sampai sore, yang di Racun sendiri akun pemasaran ada di
sore ke malam. Jadi biar marketnya lebih luas, biar ketangkap semua. Kenapa juga butuh official dan pemasaran? Menurutku sih sebenarnya sama kayak dua minimarket terkenal di Indo, ada Al. Itu si Indo sama si Al ini kan posisinya mereka selalu berdekatan. Jadi ketika kita mau beli dan mau berhenti gitu, ya nggak ada pilihan, kita akan berhenti. Kalau nggak di Indo ya si Al gitu. Jadi itu kenapa yang aku akhirnya bikin untuk di pemasaran, adanya aku pemasaran ketika mereka mau cari daster, ya ketika mereka buka TikTok jam berapapun, mereka mau beli daster, nanti kalau nggak di dasteran Bendino Official ya di Racun Dasteran gitu. Kita selalu standby gitu untuk mereka check out. Gitu sih. Jadi tapi kalau untuk yang official dan pemasaran nggak ada sangkut pautnya sih kalau dari selama ini aku jalan. Ada cuman ya mungkin segelintir atau 10% nggak lebih gitu sih. Oke, terima kasih Kak Agri. Semoga terjawab untuk pertanyaannya Kak Firdan. Oke, kita langsung ke Risen nih teman-teman. Tidak terasa nih waktunya sudah 4:30 aja, tapi tenang aja, Kak Agri akan nemenin tetap kita di sini dan ada aku yang nemenin. Ada dari Kak Firdan nih Kak ngomong, thank you Kak Agri, sangat insightful. Sama-sama, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya nih ada Kak Working Store yang lagi raise hand. Kak Working Stone boleh nih untuk open cam dan open mic-nya. Halo Kak Safira, Kak Agri. Halo, Halo. Working Store siapa nih namanya? Saya Yuan. Working Store itu memang nama toko sih. Oke Kak Yuan ya. Gimana nih? Mau nanya apa? Ini saya mau nanya, penonton live saya biasanya kan bisa capai sampai ratusan. Paling mentoknya pun kalau paling dikit di 50 ke atas sih, paling mentok 50 sih. Nah, di satu hari itu biasanya saya live-nya selama 14 jam. Nah, tapi dia dibagi beberapa sesi, mungkin 5-6 sesi mungkin. Nah, tapi di 2-3 hari ini sejak tanggal 2 Januari, itu penontonnya stuck di 5 penonton, 6 penonton, mau lewat 10 penonton aja sih susah banget gitu. Live sampai 2 jam, 3 jam, stuck di 5 atau 6 penonton aja. Nah, saya ada tanya AM yang handle toko saya. Dia cek di internal, katanya sih ada kena pelanggaran TNS ya. Kalau nggak salah, Trust and Safety, gitu dia bilang. Nah, sampai sekarang sih dia masih dalam pengecekan, belum ada jawaban sih dari internalnya katanya. Nah, maksudnya mau tanya itu gimana ya solusinya? Atau mana tahu Kak Agri pernah ngalamin gitu. Oke, ada lagi? Cukup itu aja Kak Agri. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi gini Kak, kalau untuk dari sisi pelanggaran sendiri, ya ini juga jadi mungkin ada dari teman-teman juga. Ini case-nya sama kenapa akhirnya aku ngerunning untuk akun pemasaran. Jadi ya belajar dari pengalaman aplikasi biru yang punya satu akun yang akhirnya itu aku maksimalin, ketika terkena banned atau ada pelanggaran, performa langsung turun. Dan ketika itu jadi satunya patokan, ya udah clear gitu, udah nggak ada jalan lain gitu. Tapi karena untuk sekarang, kenapa akhirnya ada akun official dan akun pemasaran. Jadi ketika amit-amit ada sesuatu di akun satunya, masih ada satu akun lagi yang untuk mendampingi atau untuk running ke depannya. Nah, kalau untuk dari pengalaman pelanggaran sendiri, dulu itu aku kena pelanggarannya untuk video yang diposting berulang, karena dulu waktu akun pemasaran di starting awal, aku sempat dari video makerku itu bikin bikin konten video di akunnya dia dulu, terus habis itu baru diposting ke akunku. Nah, itu yang akhirnya jadi kena pelanggaran untuk copyright. Akhirnya dari sisi VT nggak bisa naik, dan itu dibantu clear up oleh AM-nya. Jadi kalau misalnya untuk dari sisi pelanggaran sendiri, tadi aku baru mau nanya, kalau misalnya se ekstrim itu biasanya ada kendala dari
pelanggaran sendiri, dan itu akan ada pembatasan atau shadow ban dari TikToknya. Kalau misalnya kayak gitu, ketika memang sudah ada AM, coba ditanyakan atau dikonfirmasi untuk ke AM-nya untuk pembukaan atau sharing seputar poin pelanggaran itu. Kakak bisa cek juga di kalau misalnya buka dashboard dari laptop, kakak bisa cek di bagian live stream. Jadi kalau live streaming, terus habis itu di bagian yang biasanya kita ngepin produk waktu live, di bagian paling bawah biasanya ada standing account. Standing account itu bisa kakak klik, di situ nanti ada poin pelanggarannya kakak ada di berapa dan pelanggarannya apa aja. Dari pelanggaran yang kena poin maupun tidak kena poin, di situ ada semua. Jadi itu bisa dijadikan patokan. Dan nanti kalau misalnya di situ ada pelanggaran yang tadi kakak kena, videonya bisa disimpan untuk pengajuan AM-nya, untuk mempermudah AM-nya untuk pengajuan. Jadi ini video yang kena, kalau memang salah ya udah berarti nanti untuk melakukan perbaikan gitu. Kalau misalnya dari sisi ternyata nanti ini untuk persiapan aja, kalau misalnya ternyata dari pelanggarannya sendiri itu kan biasanya dia akan nunggu berapa bulan gitu untuk akun itu akan kembali. Kalau misalnya ini pelanggaran berat, kalau misalnya pelanggaran ringan biasanya AM akan langsung bisa membantu untuk nge-clear up biasanya. Nah, kalau misalnya itu sudah memang pelanggaran berat, itu tadi kakak bisa langsung coba untuk sembari menunggu proses, kakak bisa nge-running untuk akun pemasaran, tapi dimaksimalkan dari starting awal. Kalau misalnya kakak udah stabil di 50 sampai 100-an view di live stream, otomatis dari sisi set live, pembawaan host, dan lain sebenarnya udah oke. Jadi ketika kakak nanti nge-running akun pemasaran, insya Allah dengan langsung lebih diproper lagi, akun pemasaran bisa langsung naik kayak gitu. Untuk sambil nunggu proses ketika memang ini pelanggarannya butuh waktu untuk di clear up. Kakak bisa coba ke AM lagi untuk di follow up gimana untuk proses clean up-nya dari pelanggaran itu sendiri. Kayak gitu. Terima kasih banyak Kak Agri, semoga terjawab untuk pertanyaan Kak Iwan ya Kak. Boleh ditambah nggak Kak Safira? Mau nanya apa nih Kak? Enggak, kalau untuk cek akun standingnya sih saya sudah cek, nggak ada pelanggaran sama sekali. Makanya saya tanya ke AM-nya, ini kok penontonnya kok bisa drop banget? Dia baru kasih tahu bahwasanya ada kena pelanggaran TNS itu. Saya juga bingung dari mana kenanya. Berarti itu ini kalau memang dari AM-nya menyampaikan itu, berarti itu masuknya ke pelanggaran shadow ban. Jadi memang itu tidak ditampilkan, tapi dari sistem membaca. Kalau yang kemarin aku yang video yang akhirnya nggak naik di VT, pelanggaranku itu juga nggak muncul di account standing. Jadi kalau misalnya di account standing kalau di account standing ada, berarti poinnya kan jelas itu akan masuk ke pelanggaran berat. Tapi kalau misalnya itu nggak di account standing, berarti otomatis itu hanya pelanggaran ringan. Maksudnya harusnya masih bisa dibantu clear up oleh HM biasanya, karena itu tidak menunjukkan poin yang besar kalau misalnya account standingnya masih aman. Tapi kalau misalnya di account standingnya ini masih aman, terus habis itu dari HM-nya bilang ada pelanggaran, biasanya 70% masih bisa dibantu oleh HM biasanya, kayak gitu. Berarti live rutin aja terus ya, Kak Agri ya? Ya. Jadi di rutin aja dulu sambil follow up ke AM-nya. Ya, aku juga sih sepemikiran sih sama Kak Agri. Aku udah hampir 2 bulanan sih ada buat akun pemasaran juga untuk jaga-jaga kalau akun resminya ini ada kenapa-napa gitu. Ya. Tapi selama 2 bulan ini udah live rutin, yang penontonnya cuma stuck di 1-2 gitu. Nggak naik sih. Dari sisi VT coba di-upgrade-in dari sisi VT-nya Kak. Ada peningkatan dari sisi VT-nya untuk ngarahin join live di CVT. Oke. Yuk, makasih ya Kak Agri. Sama-sama Kak, semoga lancar semuanya. Oke, terima kasih banyak nih Kak Agri dan Kak Iwan. Semoga terjawab untuk pertanyaannya. Kita ada di raise hand terakhir nih. Ada Kak Ahmad Faris. Kak Ahmad Faris, adakah engkau? Boleh dong untuk cek-cek suaranya. Halo, cek. Halo. Masuk. Ya, mau tanya Kak, untuk masalah live stream ya. Betul. Sebelumnya ini aku udah pernah nge-live kan. Udah rutin 1 jam, kadang sampai 2 jam. Cuma kendalanya itu Kak,
justru di push-nya itu nggak tahu sih kalau dari kakak pernah juga apa enggak. Jadi push-nya itu awal-awal doang naik, aku lihat grafik itu awal doang naik, datang semua tuh. Terus aku langsung gercepin tuh Kak. Langsung aku, ya segera di jackpot, langsung dicepet-cepetin gitu lah. Tapi pada ujung-ujungnya udah hampir setengah jam malah drop parah. Dropnya itu parah sampai gak ada yang naik, gak ada yang masuk lagi gitu. Apakah emang dalam artian kita apa ya Kak ya, harus selama 1 jam itu di akhirnya tetap ngomong atau gimana? Nah itu aku bingungnya di situ. Soalnya bener-bener gak ada yang masuk lagi seperti di awal gitu. Itu sih. Oke. Terima kasih Terus, Kak. Ya. Oke gini. Jadi semua grafik live stream rata-rata kayak gitu. Eksponensial di awal, naik, terus habis itu ada penurunan. Nah, penurunan ini akan tergantung dari sisi live streamnya sendiri. Tadi yang aku bilang dari sisi bendungannya, dari sisi hostnya, dari sisi set live-nya, dari sisi produknya. Jadi ketika 3 poin utama ini udah oke, itu akan menahan traffic tadi. Misalnya nih di 5 menit pertama tiba-tiba langsung naik ke 120 atau 200. Nah, nanti akan ada penurunan karena di situ akan ada seleksi alam. Jadi benar. Ada viewer yang mereka suka dan nggak suka. Nah, ini yang akan menunjukkan bahwa live streamnya ini oke atau enggak. Maksudnya dari sisi set live, pencahayaan, tampilan, pembawaan hostnya, ini sudah menarik belum untuk menahan mereka lama stay di dalam live. Nah, nanti grafiknya ketika sudah naik tinggi, mereka akan turun sampai di titik stabil. Berarti ini emang kita bisa nahan orang itu di view segitu. Dan ketika nanti biasanya ketika kita bisa nahan orang dengan rata-rata itu nanti kan di dashboard ada tuh. Kalau misalnya kita bisa nahan orang di atas 1 menit atau mungkin di 1 menit 30 detik rata-rata view-nya, kan ada rata-rata view-nya kan. Dashboard. Ketika kita bisa nahan itu akan ada grafik penaikan lagi karena dari TikTok ngerasa wah ini banyak nih yang mau nonton ini, berarti ini konten live-nya bagus nih, aku kasih traffic lagi lah, dan ini sama TikTok akan dikasih di belakang gitu. Jadi kayak gitu konsepnya. Kalau misalnya memang grafiknya naik nih, berarti akunnya sebenarnya bagus, dari akun nggak ada masalah, dari TikToknya pun suka sama akunnya. Jadi ini kembali lagi dari sisi 3 poin bendungan tadi, gimana hostnya bisa memberikan keunikan atau membuat memang bisa mempresentasikan atau menjadi personal branding dari brandnya yang mau dijual. Misalnya nih, ya aku di produk fashion berarti harus se-fashionable mungkin hostnya agar orang juga kalau mau beli, wah aku nanti bisa cantik kayak hostnya gitu. Jadi karena ada dream yang kebangun ketika ngelihat dari hostnya. Atau membangun keunikan dari hostnya. Hostnya yang semakin unik, ya dia akan bisa nahan orang untuk menarik orang untuk menahan nonton sampai terakhir. Gitu. Terus habis itu dari sisi produknya, terus habis itu dari sisi pencahayaannya, sinyal, set live-nya yang rapi. Jadi orang nggak pusing nonton live-nya. Kadang kan ada live yang kita tonton juga kita pusing, ini sebenarnya live apa sih gitu. Jadi itu yang akan bikin orang akan stay lebih lama. Jadi kalau misalnya grafik di awalnya masih tinggi, berarti bagus. Bagus. Poinnya adalah secepat mungkin mencari ritme atau mencari set live, jam live-nya, hostnya, cara keunikan hostnya yang pas, biar yang tadi naik di awal turunnya nggak drastis, jadi masih ada orang yang tertarik untuk nonton sampai terakhir, kayak gitu. Oke, berarti dari masalah akun aman ya Kak ya, berarti aman. Cuma kita retensi penontonnya itu yang dipertahankan. Ya, nah kalau sudah benar-benar mati gitu kan, aku pernah drop sampai benar-benar drop, ibaratnya di grafik itu udah di bawah banget. Emang udah bisa bangkit lagi? Jadi kalau misalnya drop pun, kalau misalnya ada kemenangan, aku pernah kok dulu tuh di view 5, tiba-tiba naik ke 15, 20, 30, tapi mentok memang di 60. Jadi ada kemungkinan tetap dia akan eksponensial naik lagi. Asalkan kayak tadi aku bilang, jangan kayak kita lagi cari channel, kalau misalnya sebagus apapun filmnya, kalau di posisi lagi iklan, ya orang yang masuk akan lanjut aja gitu. Akan nggak berhenti karena ya lagi iklan, ya udah nggak bagus gitu. Tapi kalau misalnya standby terus mau view-nya berapapun, kita
biasanya itu aku akan nge-spill ngurutin etalase. Etalase kan ada etalase 1 sampai 10. Aku akan spill selayaknya aku ditonton ribuan orang. Jadi kayak etalase 1 tak spill sampai clear, lanjut ke etalase 2, lanjut ke etalase 3, lanjut ke etalase 4, walaupun nggak ada yang minta spill. Jadi udah kayak orang gila aja, mau nggak usah nontonin live, nggak usah nontonin view, udah pokoknya fokus aja gimana caranya. Anggap aja tuh lagi kayak, wah ini lagi ditonton sama 1000-an orang, fokus berikan perform terbaik kayak gitu. Oke, berarti dari segi penataan di keranjang juga nanti bisa pakai tripwire yang tadi ya untuk penataannya. Ya, karena kan orang biasanya buka keranjang kuning jarang nge-scroll ke bawah kan. Dia paling lihat yang paling atas. 3 sampai 4 paling atas. Dia itu dimasukkan di tripwire paling atas. Oke. Kalau jamnya Kak, jamnya kayak minimal setengah jam itu boleh nggak sih? Atau jangan ya? Jangan. Kalau bisa minimal banget 1 jam itu udah paling minimal banget. Kalau bisa 2 jam itu distabilin. Soalnya aku pernah ngetes gini sih Kak, setengah jam aku live, itu awalnya kan nge-push banget kan, banyak yang check out, terus ngedrop tuh, terus aku matiin, aku live lagi dari awal, banyak nge-push lagi, ada yang check out lagi, aku matiin lagi setengah jam, itu gak bagus berarti ya? Iya, karena kan cuma ngambil grafik yang naik aja, terus habis itu akhirnya kita nggak tahu polanya yang bagus itu sebenarnya kayak gimana, jadi nanti cuma ngambil eksponensialnya doang. Oke. Berarti tetap minimum 1 jam itu ya berarti. Minimal banget. Siap-siap Kak Agri. Sudah, terima kasih banyak untuk insight-nya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak nih untuk Kak Ahmad pertanyaannya dan Kak Agri untuk jawabannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di sini. Jangan lupa dicatat dan diimplementasikan. Nah, ada kesan sponsor sedikit ya teman-teman. Mohon waktunya untuk isi feedback form sebagai masukan untuk acara ini nih. Karena isi feedback form harus wajib gitu ya. Oke, nah ini halo. Oh, oke. Keklik kayaknya. Kalau tadi teman-teman seller udah bertanya, sekarang kayaknya waktunya Vira untuk bertanya lagi nih sama Kak Agri. Nah, menurut Kak Agri nih Kak, di saat seller baru atau akan berjualan di TikTok Shop, apa sih yang harus mereka ekspektasikan saat merintis bisnis di TikTok Shop? Yang harus diekspektasikan adalah TikTok ini, jadi gini, setiap sosial media atau setiap platform dia ada hit point dia tinggi, terus habis itu dia akan running mulai stabil, berhenti di situ. Jadi bisa dibilang TikTok ini masih proses grafiknya masih naik. Jadi siapapun yang bersama TikTok Shop sekarang itu punya peluang yang besar banget, dia terpaksa akan besar bersama TikTok dengan segala perjuangannya. Tadi aku kembali lagi ke mindset, ketika kita yakin bakal besar, pasti bakal besar. Ketika kita nggak yakin, ya nggak bakal bisa besar juga. Jadi pertama kita yakin bahwa kita akan besar bersama TikTok Shop dengan semua fitur yang ditawarkan oleh TikTok. Dan jangan jadikan kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan atau misalnya ada algoritma-algoritma yang berubah, terus habis itu jadi poin bahwa wah ini susah nih, berat nih, jadi nggak bisa nih gitu. Tapi kita harus terus improvisasi untuk ngikutin algoritma dari TikTok sekarang karena TikTok akan terus memperbaiki sistemnya. Jadi ketika kita bisa ngikutin, teman-teman akan besar. Itu karena istilahnya dulu waktu di TikTok awal-awal seleb TikTok cuman posting, followernya udah langsung gila-gilaan. Terus habis itu nggak cuman di TikTok, dulu di aplikasi warna-warni, ketika baru starting awal, mereka posting, ya kenceng aja gitu followernya, tiba-tiba naik aja gila-gilaan. Sama di TikTok sekarang ini lagi bagus banget. Jadi seberat apapun kondisinya, itu akan worth it untuk dijalanin. Jangan sekarang udah bikin nih, terus habis itu wah berat, terus habis itu wah aku nggak bisa nih, terus habis itu berapa bulan lagi baru mulai lagi, itu di momen yang udah kayak
wah ternyata lebih susah lagi nih dari kemarin gitu. Terus berhenti lagi, terus baru mulai lagi. Jadi seberat apapun sekarang worth it untuk dijalanin dan dimaksimalkan. Karena poinnya sekarang tuh TikTok lagi banyak banget yang dimaksimalin, dari shop tab-nya, dari afiliasinya, itu lagi gila-gilaan. Jadi mumpung momennya lagi bagus kayak gini, teman-teman bakal bisa besar, pasti bisa di TikTok Shop asal teman-teman konsisten dan yakin kalau misalnya teman-teman bisa. Jadi jangan berhenti. Gitu. Jangan berhenti ya teman-teman. Oke, luar biasa. Nah, tadi sempat disentil juga nih, kalau orang pesimis adalah orang paling optimis ya Kak ya. Cuman butuh sedikit aja tuh untuk dipositifin jadinya optimis gitu. Oke, nah aku mau nanya pertanyaan terakhir nih Kak. Pernah nggak sih merasakan jatuh banget menjalankan bisnis? Dan apa sih kunci sukses ala Kak Agri sebagai owner dari Dasteran Bendino yang dipegang kalau lagi down nih, yang bisa di-share ke teman-teman seller lainnya? Oke. Ini hampir yang sama tadi aku opening di awal. Kalau untuk jatuh bangun, ya aku sudah menerima dan mengikhlaskan hatiku, jiwaku, ragaku untuk harus besar di bisnis dengan apapun kondisinya. Jadi ya aku mulai dari Dasteran Bendino dengan modal 0 rupiah, 0 rupiah, 1.400.000 dengan uang 1.400.000 itu 1 jutanya aku alokasikan untuk ambil modal, jadi modal aku ngambil daster pertama kali dari orang lain. 400-nya untuk aku hidup 1 bulan. Itu bener-bener real tanpa aku bikin-bikin. Itu di tahun 2019 2020 awal COVID, ya 2020 kayaknya awal COVID. Itu dan di belakang itu banyak banget bisnisku yang akhirnya menghilang. Jadi asam garamnya udah aku rasain ketika lagi hit tertinggi-tingginya juga yang waktu di aplikasi biru, dalam waktu nggak nyampe 1 kali 24 jam tiba-tiba yang aku perjuangkan dan aku besarkan dalam 1 tahun hilang dalam waktu nggak nyampe 5 menit, akun ke banned. Jadi yang aku selalu ingat dan jadi motivasi aku sampai hari ini adalah jadi manusia ngeyel sih. Jadi kalau misalnya memang udah mau bisnis, mau nggak mau, besar nggak besar, gimana pun caranya, bisnis adalah jalan hidupnya. Dan bisnis ini adalah untuk aku. Jadi mau makan, kalau misalnya aku nggak makan, ya udah nggak makan. Kalau misalnya aku makan harus jadi bisnis. Aku dulu sampai gitu. Dan aku udah ngomong, jadi ini momen, kalau misalnya mau dibikin melo-melo, sedih-sedih gitu, sebenarnya bisa sih. Jadi kan dulu itu, ingat banget, waktu aku terakhir sebelum di Daster, itu aku sama istri bikin outfit untuk hijab, outfit hijab. Di situ dengan udah bikin barang dan lain-lain, akhirnya turun naik, modal habis, terus modal habis. Jadi aku bisa bilang sama teman-teman juga gini, ini aku yang jadi poin aku ingat ketika aku di outfit. Jadi ketika aku ngerunning outfit itu adalah keberhasilan itu pertemuan antara keberuntungan dan persiapan. Jadi nggak bisa cuma nunggu keberuntungan datang. Kalau keberuntungannya datang tapi kita nggak siap, hilang. Tapi kalau kita cuma siap doang, tidak mengejar keberuntungan, keberuntungan itu juga bisa dibikin loh. Jadi, waduh ini panjang lagi nih nanti. Jadi aku sih yakin bahwa kesiapan itu dari dalam diri kita. Kita menyiapkan diri, kita menerima peluang apapun yang diberikan ke kita. Kita selalu aware dengan lingkungan. Terus habis itu, untuk keberuntungan, aku yakin adalah itu dari atas. Dari Tuhan, dari Allah yang memberikan sebuah keberuntungan di momen-momen tertentu yang disiapkan. Jadi, kita jangan lupa, kita berusaha kapanpun. Tapi sedekah, ya ini bukan aku langsung buka, tapi itu wajib. Walaupun aku ingat banget dulu ketika, tapi ini literally aku nggak ngomongin kayak aku harus gimana-gimana aneh-aneh ya, maksudnya
bukan jadi kayak sebuah kesombongan atau kayak enggak. Benar-benar aku cuman ini adalah dulu ketika aku kalau orang ngomong di titik nadir di paling bawah itu ketika drop-dropnya aku ingat banget ketika aku ada uang waktu itu, kalau nggak salah dapat uang waktu itu 500.000, 300.000 aku sedekahin. Karena aku yakin ketika kita mau uang, kita harus kasih uang. Kalau kita mau sukses, kita harus mensukseskan orang lain. Ketika kita mau pintar, kita memintarkan orang lain. Itu yang selalu aku pegang. Dan di situ akan membuka keberuntungan yang akan jadi tolak ukur yang dari kita. Jadi ketika kita mau sukses, kita siap dulu. Kita belajar, ngikut ngobras, terus sharing sama teman-teman, terus habis itu belajar gimana caranya penjualan, kita berusaha keluar rumah gimana pun caranya, cari duit gimana pun caranya, terus habis itu pasrahkan siapin keberuntungannya dengan cara kita mendekatkan diri sama Tuhan atau Allah agar keberuntungannya datang. Dan ketika keberuntungan datang, kita ready untuk menerima gitu. Nah, ini nyambungnya sama ketika aku di outfit. Di outfit dulu itu aku bisa bilang untuk ads, aku bisa ngerunning aplikasi berwarnaku itu di aplikasi berwarna itu aku ngerunning organik follower sampai 20k organik. Tapi ketika aku ngerunning di yang bisnis ini, mau gimana pun caranya nggak jalan aja gitu. Aku pernah nge-ads dengan buka web, ya nggak jalan aja. Aku bilang, ini tapi aku sudah berusaha, keberuntungan aja yang belum datang. Aku positive thinking. Aku pokoknya, berarti aku harus benerin apa nih, aku harus benerin apa. Jadi aku berusaha terus mengupgrade diri, meningkatkan lagi. Nah, sampai di titik, udah modalnya habis untuk ngiklan, terus habis itu untuk ini karena udah mentok kan itu waktu di outfit, akhirnya jual emas sama istri. Itu waktu emas untuk seserahan waktu dulu nikah. Sampai di titik itu aku untuk gimana caranya berjuang untuk berusaha. Dan di titik itulah ada uang satu, sisa untuk yang lain-lain ada 1,4 itu uang terakhir. Dan aku ngomong sama istri, pokoknya aku udah bilang kita berusaha bareng. Aku cuman pingin besar dari bisnis. Tolong support aku, semangatin aku. Apapun yang terjadi, aku harus besar dari bisnis. Aku nggak akan kembali lagi ke posisi karyawan atau bekerja. Doain aku, semangatin aku. Pokoknya gimana caranya, aku harus gedein dari bisnis ini. Jadi aku ngomong buat 1 juta ini, aku buat modal ya. Ya istilahnya udah kemarin ngabisin duit gak karuan, sekarang udah jual emas 1 juta lagi mau dibikin bisnis gitu. Itulah the power of ngeyel. Jadi kalau misalnya udah mau di bisnis, tutup jalan lain, bakar gila-gilaan, usahakan semaksimal mungkin, gak ada cara lain, bisnis just bisnis. Jadi kalau misalnya yang zaman dulu kan ada cerita tuh, ada yang yang orang perang itu ketika dia mau perang, kapalnya udah sampai di tempat perang sama pemimpinnya, kapalnya dibakar. Pilihannya adalah menang atau mati, nggak ada pilihan pulang. Ya udah. Jadi ketika kita pegang untuk bisnis, ya apapun itu gaspol. Pokoknya jangan menyerah. Gitu. Satu yang aku selalu ingat sama Kak Agri adalah pilihannya sukses atau sukses. Sukses atau sukses banget, udah nggak ada cara lain. Tidak ada kata menyerah, teman-teman. Menyerah. Oke deh, terima kasih banyak nih untuk Kak Agri. Nggak kerasa ternyata aku sudah korupsi waktu 30 menit nih. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Agri yang mau sharing bareng tentang gimana cara memaksimalkan akun, suka duka dalam berjualan, dan juga tips and triknya. Ada dari Kak Surya nih, panjang umur Mas Agri, katanya. Amin.
Nah, aku mau dong lihat teman-teman seller yang lainnya nih, biar kita bisa langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu foto bersama. Boleh dong, untuk teman-teman bisa langsung open cam dan open mic-nya nih. Open cam-nya nih, jadi bisa langsung Vira foto. Wah, ada Kak Supply. Kok lagi di mana tuh Kak Supply? Lagi di ruangan live nih, mau nanya-nanya juga nih. Waduh. Udah lewat ya sesinya? Udah lewat sesinya. Nanti ya, Kak. Oke. Nanti kita bisa langsung nanya juga, ada di grup LARK dan grup Facebook, grup TikTok Hot. Kakak udah join belum? Udah barusan join nih, makanya aku ikutin Zoom meetingnya nih, baru nyobain juga. Ya, aku jualan parfum, jadi kemarin tuh pengen nyoba jualan bukur gitu, takut ada asap. Biasanya kan kalau asap vape gitu langsung nggak boleh tuh. Oke. Nanti Cuman aku lihat, nanti ya udah oke. Nanti coba aku tanyain sama tim terkait ya Kak ya, biar asapnya gitu ya. Oke, kita bisa langsung foto bersama aja nih. Udah ada Kak Anastasia, Kak Reni, ini bukan Kak Reni, ini Kak Rifki kan. Terus ada Kak Ahmad juga, Kak Susanti, Kak Lisa Susanti, siapanya Susi Susanti nih, kalau aku boleh tahu nih. Tantenya ya. Oke, kita langsung aja nih foto gaya pertama seperti ini ya teman-teman, yaitu TikTok. Oke. 1, 2, 3. Oke, untuk slide pertama, terus ini slide ke 270 nih. Sekali lagi gayanya 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak nih untuk teman-teman semua pada sore hari ini. Nanti yang mau bertanya-tanya bisa langsung, jangan lupa untuk join grup LARK dan Facebook grup TikTok Hot. Nah, kalau biasanya kita ada games nih, teman-teman, biar teman-teman bisa dapat official merchandise TikTok Shop, caranya isi feedback form sekarang juga. Waktunya sampai sore ini aja. Untuk linknya udah ada di sini ya teman-teman. Udah langsung Vira kasih di kolom komentar. Mana feedbacknya? Nah di sini nanti yang beruntung akan mendapatkan official merchandise dari tim TikTok Hut, dan nanti akan diinfokan nih lewat WhatsApp atau grup atau LARK untuk pemenang ngobras pada sore hari ini. Jadi siapa yang mau merchandise bisa langsung aja diisi link feedback formnya ya teman-teman. Nih langsung aja nih Vira infoin untuk link untuk share screen-nya. Jadi bisa langsung di-scan aja ya teman-teman. Yang mau dapat official merchandise dari tim TikTok Shop, caranya mudah banget. Tinggal di-scan dan diisi. Gimana sih Kak cara ngisinya? Vira kasih tahu sekarang. Ternyata ini grup LARK. Mana ya videonya pemirsa? Nanti coba Vira lihat ya. Sebentar nih. Ternyata... Oke, kita lihat dulu. Ternyata adanya di belakang-belakang. Nih langsung aja nih Vira kasih info gimana sih cara ngisi link feedback formnya. Caranya mudah banget seperti ini saja pemirsa. Silahkan. Isi feedback form sekarang. Langsung buka tinyurl.com/feedbackform ngobras. Kemudian isi data diri kamu yang lengkap, mulai dari nama, nomor WhatsApp, kemudian nama toko, kode toko, kategori berjualan, kemudian dilanjutkan dengan domisili dan dari mana sih kamu mengetahui acara ngobras. Kemudian berikan tanggapan kamu terkait acara ngobras hari ini ya teman-teman. Di sini beberapa indikator penilaian, dimohon untuk menilai sesuai dengan penilaian masing-masing. Kemudian berikan saran untuk ngobras ke depannya dan submit deh. Dapatkan hadiah untuk kalian yang beruntung dan sampai jumpa di ngobras selanjutnya. Oke, luar biasa. Nah, kan tadi udah lihat tuh ya teman-teman gimana cara dapetin atau isi feedback formnya. Aduh, ini udah
Vira mau info ini, teman-teman, jangan takut untuk ketinggalan jadwal-jadwal yang tim TikTok Hood punya, karena kita akan upload setiap hari Minggu nih. Ada dari Senin sampai dengan Jumat. Di sini juga udah dikasih tahu aja ya. Senin ada apa, Senin ada beliau, Selasa ada bakat, Rabu ada ngukus, dan ada pedas atau ngobras. Terus hari Rabunya ada ngobras atau pedas, Kamisnya ada dari tim edukasi, dan Jumatnya juga ada dari tim edukasi. Bisa langsung dipantengin di setiap hari Minggu ya, teman-teman akan upload hari Minggu sore atau Minggu malam di Facebook grup TikTok Hood. Nah, ini juga teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube TikTok Shop Indonesia. Itu seperti like, subscribe, dan jangan lupa ditonton sampai habis. Kalau yang lagi iseng bisa langsung lihat aja. Nah, bisa belajar bersama juga dengan tim edukasi TikTok Shop. Kita udah kasih nih di sini jadwalnya setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Caranya mudah banget, tinggal di-scan aja barcode di bawah ini atau diintip nih webinar hariannya di linktree/edukasi TikTok Shop. Nah, paling itu aja kalau dari Vira pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang menyakitkan, disengaja atau tidak sengaja. Terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya sore hari ini. Selamat sore dan happy selling. Terima kasih banyak juga Kak Agri dan teman-teman. Thank you.